Saudara, pesan firman Tuhan hari ini saya berikan judul Suara Tuhan bagi yang lelah. Saudara, situasi kehidupan kita yang sulit ini seringkali membuat kita jadi lelah. Perjuangan hidup begitu berat, tekanan dan tuntutan di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam keluarga begitu berat. Ada banyak ketakutan, ada banyak kekhawatiran yang kita hadapi, dan seringkali itu membuat kita lelah dalam perjalanan hidup. Kita seringkali dikritik oleh orang, dituntut oleh orang, disalahkan oleh orang, dan lain sebagainya, ditolak oleh orang, dan itu bisa membuat kita lelah di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, dalam pelayanan saya sering atau berkali-kali berjumpa dengan orang yang berkata, saya sudah tidak kuat lagi menjalani hidup. Bahkan ada yang mengatakan kepada saya ingin lebih baik ambil jalan pintas saja. Kenapa, saudara? Karena beban hidup sudah terlalu berat, dan mereka lelah menghadapi kehidupan. Dan itu fakta pahit, saudara, yang memang betul-betul terjadi secara nyata dalam hidup kita. Tapi saya berharap firman Tuhan hari ini akan memberikan kepada kita sebuah wawasan bahwa kita bisa dipulihkan oleh Tuhan di dalam kelelahan kita, terutama ketika kita mendengar firman-Nya dan mendengar suaranya, mendengar tuntunan Tuhan lewat Roh Kudus di dalam hati kita. Nah, saudara, pesan firman Tuhan hari ini akan saya ambil nanti, kita akan baca dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 18. Saya akan mengambil beberapa ayat dari pasal 19 ini, saudara. Dan kisah ini adalah tentang Elia, seorang hamba Tuhan yang lelah, seorang hamba Tuhan yang berada dalam keputusasaan, yang merasa frustrasi dengan hidupnya dan dengan pelayanannya. Dan apa yang terjadi dengan Elia, saudara, sehingga dia merasa begitu lelah dan putus asa dengan hidupnya. Kalau saudara nanti baca di rumah di satu pasal sebelumnya, di 1 Raja-Raja pasal 18, saudara akan menemukan di sana Elia baru saja mengalami kemenangan yang besar. Dia baru saja berada di dalam sebuah kontes menghadapi 450 Nabi Baal. Dan kalau saudara baca kisahnya, di dalam kontes itu Elia mengusulkan sebuah ujian bahwa akan disediakan 2 ekor lembu. Satu untuk 450 Nabi Baal dan satu untuk Elia. Dan masing-masing akan memohon kepada Tuhan mereka untuk menurunkan api dan membakar lembu itu. 450 Nabi Baal berteriak-teriak melukai tubuh mereka, tapi api tidak turun dari langit. Tetapi kemudian Elia berdoa dan api turun dari langit membakar lembu itu. Dan saudara, itu sebuah kemenangan yang besar, dan 450 Nabi Baal itu kemudian dibunuh semuanya, saudara. Dan Elia mengalami kemenangan yang besar. Setelah itu hujan turun atas tanah Israel. Setelah 3,5 tahun hujan itu tidak turun. Dan di situ Elia mengalami melihat dan mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat, yang spektakuler. Dia mengalami kemenangan yang besar. Itu adalah 1 Raja-Raja pasal 18. Tapi begitu kita masuk di pasal 19, ternyata keadaan berubah dengan cepat. Dan perubahan itu terjadi karena Isabel, istri Raja Ahab, Raja Israel pada saat itu, mendengar peristiwa tentang kekalahan nabi-nabi Baal, dan kemudian mengirim utusan kepada Elia dan mengancam Elia bahwa dia akan dibunuh oleh Isabel. Dan ketika mendengar ancaman itu, saudara, Elia tiba-tiba drop. Dia betul-betul berada dalam ketakutan, dalam keputusasaan. Dan kalau kita baca pasal 19 ayat 4, Elia minta kepada Tuhan supaya nyawanya dicabut saja. Saya mau bacakan buat saudara, 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang keempat. Tetapi Elia sendiri pergi ke padang gurun sejauh 1 hari perjalanan. Ia tiba dan duduk di bawah sebuah pohon arar. Ia memohon supaya ia mati, katanya. Cukuplah sudah, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, dari kemenangan yang begitu besar dan spektakuler itu, tiba-tiba Elia jatuh di dalam jurang keputusasaan yang begitu dalam. Saya sudah menyiapkan sebuah foto yang mungkin bisa ditampilkan untuk menggambarkan Elia yang sedang putus asa itu. Di bawah pohon arar dia berdoa, cukup Tuhan, aku sudah tidak kuat, ambil saja nyawaku, aku sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidupku. Nah, saudara, ada beberapa kemungkinan kenapa Elia berada dalam keputusasaan seperti ini. Yang pertama, sebelum peristiwa kemenangan Elia di Gunung Karmel menghadapi Nabi Baal, dia sudah dikejar-kejar oleh Raja Ahab selama beberapa tahun, dan itu mungkin membuat dia lelah. Yang kedua, mungkin keputusasaan Elia berasal dari ekspektasi dia. Mungkin dia berpikir setelah Nabi Baal dikalahkan, maka orang Israel akan bertobat, Raja Ahab bertobat, Isabel bertobat.
Tapi ternyata itu tidak terjadi. Ekspektasi Elia tidak terwujud. Isabel justru marah dan mengancam membunuh dia. Isabel tidak tersentuh oleh kuasa Tuhan, tidak merasa hatinya tersentuh oleh kuasa Tuhan yang spektakuler yang sudah terjadi itu. Yang ketiga, Elia mungkin merasa gagal. Elia berkata, aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Aku sama saja dengan nabi-nabi sebelum aku. Aku gagal membuat bangsa Israel bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan yang keempat, Elia mungkin merasa sendiri. Tidak ada orang yang membela dia, tidak ada orang yang melindungi dia, tidak ada orang yang mendukung dia. Dan itulah sebabnya dia berada di bawah pohon arar itu, di dalam keputusasaan, dan dia berkata, Tuhan cukup sudah, ambil saja nyawaku. Saudara, ini menjadi refleksi bagi kita, bahwa seringkali kita juga bisa jatuh ke dalam jurang keputusasaan karena 4 hal itu. Kita bisa merasa lelah karena terlalu lama kita menanggung persoalan dalam hidup kita. Di dalam keluarga kalau konflik berlangsung bertahun-tahun dan tidak selesai-selesai, maka suami bisa lelah, istri bisa lelah, dan kemudian berkata, aku sudah tidak kuat lagi menanggung ini semua. Saudara mungkin juga bisa merasa lelah karena ekspektasi-ekspektasi yang saudara punya tidak terwujud. Harapan-harapan yang saudara punya tidak terwujud. Istri mengharapkan suaminya berubah, tapi bertahun-tahun suami tetap sama saja. Joroknya tetap sama, malas mandinya tetap sama, tidur ngoroknya tetap sama, dan istri capek karena ekspektasi untuk melihat suami berubah jadi lebih baik tidak terwujud. Dan saudara mulai merasa lelah. Mungkin ada di antara saudara yang jadi putus asa karena saudara merasa gagal. Saudara sudah berjuang sedemikian rupa, melayani Tuhan dengan baik, bekerja dengan sungguh-sungguh, tapi saudara belum melihat keberhasilan di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, di dalam keluarga saudara. Atau mungkin saudara sedang merasa sendiri hari ini, berjuang sendirian. Tidak ada orang yang bisa mengerti pergumulan saudara. Tidak ada orang yang mendukung saudara. Dan mungkin hal-hal itu bisa membuat kita merasa putus asa seperti Elia. Bahkan bukan tidak mungkin ada di antara saudara yang hadir di sini sedang berkata, Tuhan cukup sudah. Aku sudah tidak sanggup melanjutkan perjalanan hidupku. Saudara, dalam kisah Elia ini ada satu hal yang indah, yaitu bahwa ternyata Tuhan memperhatikan hambanya, Tuhan memperhatikan umatnya yang sedang lelah. Memang di dalam Alkitab kita didorong untuk tetap kuat, kamu harus tetap kuat. Di dalam 1 Korintus Rasul Paulus menasihatkan, berdirilah, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Di dalam kitab Yosua pasal 1 Tuhan berfirman kepada Yosua, jangan tawar hati, jangan kecut hati. Kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu. Memang ada nasihat-nasihat seperti itu di dalam firman Tuhan. Tetapi Tuhan itu Tuhan yang baik. Ketika kita sedang lelah, ketika kita sedang terpuruk, ketika kita sedang merasa putus asa dengan hidup kita, Tuhan juga akan memulihkan kita dan Dia memberi perhatian kepada kita yang sedang lelah, saudara. Nah, saudara, dari kisah Elia ini kita akan lihat beberapa hal. Bagaimana Tuhan memulihkan orang yang sedang lelah. Yang pertama, saudara, Tuhan menyapa di tengah kelelahan. Ketika Tuhan mau memulihkan kita yang sedang lelah, maka Tuhan seringkali menyapa kita di tengah kelelahan kita. Saudara, seringkali ketika kita merasa lelah, kita merasa dan mungkin berpikir, ternyata Tuhan mengabaikan saya. Ternyata Tuhan tidak memberikan perhatian kepada saya. Tetapi sesungguhnya, saudara, saya mau katakan buat saudara, Tuhan mengetahui semua keadaan kita. Tuhan mengetahui semua pergumulan kita. Dia memperhatikan setiap kesulitan dan persoalan yang saudara hadapi. Dan Tuhan mau menyapa kita di tengah kelelahan kita, di tengah masalah kita, di tengah kesulitan kita. Kita akan lihat bagaimana Tuhan menyapa Elia di tengah kelelahan itu. Dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 5-6. Ia lalu berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, tampaklah di dekat kepalanya ada roti bakar dan kendi berisi air. Ia makan dan minum, lalu berbaring lagi. Saudara, apa yang terjadi ketika Tuhan melihat hambanya yang sedang lelah dan putus asa ini? Yang terjadi adalah Tuhan menyapa Elia dengan cara yang tampaknya sederhana. Tapi Tuhan sedang menunjukkan bahwa Tuhan memperhatikan kebutuhan Elia. Tuhan tidak menuntut hambanya ini untuk tetap tampil prima. Di dalam kelelahan dan keputusasaan itu Tuhan tidak menuntut Elia untuk tetap berkhotbah dengan berapi-api. Tidak, saudara.
Tetapi di dalam keputusasaan itu, Tuhan menyapa Elia dengan cara yang sederhana untuk menyentuh kebutuhan yang paling dasar yang Elia sedang butuhkan pada saat itu. Elia saat itu sedang lelah secara mental, dia juga sedang lelah secara spiritual, dan jangan lupa, Elia juga sedang lelah secara fisik. Maka Tuhan terlebih dahulu perhatikan kebutuhan fisik Elia itu, Tuhan menyediakan roti dan kendi yang berisi air buat Elia. Saudara, itu bukan sekedar roti biasa, itu bukan sekedar air biasa, tapi itu adalah wujud perhatian Tuhan, sentuhan Tuhan kepada hambanya yang sedang lelah itu. Dan saya rasa rekan-rekan di sini mengerti hal ini, saudara. Kenapa? Karena tadi waktu saya baru datang, saya diajak untuk duduk di belakang dan disediakan kopi untuk saya, saudara. Dalam keadaan saya yang sedang lelah, selama beberapa waktu saya kelelahan, kurang tidur dan capek, ternyata saya diberi kopi. Dan kopi itu merupakan energi buat saya untuk berkhotbah pada pagi hari ini, saudara. Seperti Elia, saudara, diberi roti dan air, wujud dari perhatian Tuhan. Saudara, saya mau katakan ini buat saudara, jangan salah paham kepada Tuhan. Tuhan tidak menuntut kita untuk jadi manusia super. Tuhan tidak menuntut kita untuk selalu tampil dengan prima. Tapi Tuhan mengerti saat dimana kita lelah, saat dimana kita putus asa. Tentu jangan kita terpuruk, lelah dan putus asa karena dosa, karena kesalahan. Itu kita harus bertobat, saudara. Tapi kalau kita lelah, putus asa, patah semangat karena keadaan, karena kesulitan hidup, maka Tuhan mengerti dan Tuhan mau menyapa kita. Saudara, kalau kita baca doa Elia tadi, itu bukan doa yang keren sebetulnya. Bukan doa yang heroik yang diharapkan dari seorang hamba Tuhan yang besar. Elia tidak sedang berdoa begini, Tuhan, walaupun Isabel mengancam aku tidak takut. Aku yakin Kau pasti menolong aku. Itu doa yang kita harapkan sebetulnya dari Elia, seorang hamba Tuhan yang diurapi ini. Tapi bukan itu doa yang disampaikan Elia. Doa Elia bukan doa yang keren, bukan doa yang gagah, bukan doa yang heroik, tapi doa yang penuh keputusasaan. Tuhan, aku tidak kuat, ambil saja nyawaku. Saudara, tetapi Tuhan tidak tuntut hambanya untuk selalu tampil prima, tapi Tuhan memperhatikan dan Tuhan menyapa Elia di dalam kelelahannya. Saudara, saya mau katakan buat saudara bahwa Tuhan tahu apapun keadaan saudara pada hari ini. Tuhan tahu pohon arar di mana saudara sedang berteduh di dalam kelelahan saudara, dan Tuhan mau menyapa saudara di sana. Tuhan tahu padang gurun tempat saudara sedang melarikan diri di dalam ketakutan saudara. Dan Tuhan mau menyentuh saudara, Tuhan mau menyapa saudara di sana. Tuhan tahu keadaan saudara yang sedang putus asa. Dan percayalah, Tuhan dekat kepada saudara. Dan Dia memperhatikan semua kebutuhan kita. Dia mau menjumpai kita, Dia mau menjangkau kita di dalam kelelahan kita dan di dalam keputusasaan kita. Saudara, yang menarik adalah Tuhan seringkali menyapa kita lewat peristiwa-peristiwa yang sederhana. Tadi kita baca di pasal 18, Tuhan memang menunjukkan kuasanya lewat peristiwa spektakuler di Gunung Karmel itu. Tetapi tidak selalu Tuhan menyapa hamba dan umatnya dengan cara seperti itu. Seringkali Tuhan menyapa kita dengan cara yang sederhana. Tuhan menyapa Elia dengan cara yang sederhana, roti dan air. Tetapi itu sangat berarti bagi Elia. Tuhan menyapa Elia dengan cara yang personal, yang tidak dilihat oleh banyak orang, yang tidak dikagumi oleh banyak orang. Tetapi sapaan Tuhan yang sederhana itu betul-betul memberi kekuatan kepada Elia. Saudara, mari kita buka hati kita untuk melihat di sekitar kita. Jangan-jangan Tuhan sedang menyapa saudara lewat hal-hal yang sederhana. Seringkali Tuhan menyapa kita lewat hal-hal yang mungkin tidak dikagumi orang, tidak diberi tepuk tangan oleh orang, tapi Tuhan menyapa kita secara personal dan memberi kekuatan kepada kita. Mungkin ketika saudara sedang mengambil perjamuan suci tadi, saudara membaca sebuah kutipan ayat di hosti, dan itu menguatkan saudara yang sedang lelah. Itu adalah sebuah sapaan bagi saudara yang sedang lelah. Mungkin saudara baca kutipan ayat Alkitab di Instagram story seseorang, dan itu merupakan sapaan Tuhan buat saudara. Yang perlu kita lakukan adalah membuka mata, hati, dan telinga kita untuk bisa melihat dan merasakan Tuhan memperhatikan dan menyapa kita. Saya berikan contoh sederhana, saudara. Ketika saudara tadi ikut perjamuan kudus dan Bapak Gembala menyampaikan beberapa pesan buat saudara. Kalau telinga dan hati saudara tidak terbuka untuk pesan Tuhan, maka saudara bisa berpikir kemana-mana.
Mungkin ada yang mau ngaku di sini. Siapa tadi waktu Bapak Gembala menyampaikan pesan, saudara sedang berpikir mau makan siang di mana? Ada yang mau ngaku, saudara? Kalau saudara pikirannya kemana-mana, saudara tidak bisa rasakan sapaan Tuhan buat saudara. Tapi kalau saudara dengarkan itu dengan baik, saudara akan mendapat begitu banyak pesan yang berharga. Tadi saya mendapatkan banyak pesan yang berharga. Dikatakan tadi bahwa Tuhan selalu menyertai kita lewat Roh Kudus-Nya. Dan itu menguatkan saya, saudara. Tadi juga dikatakan bahwa pengorbanan Kristus itu menjadi teladan bagi kita, supaya kita juga berkorban untuk orang lain. Mungkin ada istri yang sedang jengkel kepada suami, kalau saudara dengar pesan tadi, maka itu sebuah sapaan Tuhan untuk menguatkan saudara, bahwa tidak apa-apa, saudara sedang berkorban perasaan menghadapi kelakuan suami, karena saudara sedang meneladani Kristus yang berkorban untuk saudara. Saudara akan bisa temukan sapaan Tuhan dalam hal-hal yang sederhana di sekitar kita ketika saudara membuka mata, telinga, dan hati saudara buat Tuhan. Saudara, inti dari pesan ini adalah, di poin yang pertama ini adalah bahwa Tuhan memperhatikan kita. Di dalam keadaan apapun yang sedang kita alami, Tuhan memperhatikan kita. Di dalam kelelahan saudara, Tuhan memperhatikan saudara. Dan Tuhan mau menyapa saudara untuk memberikan kekuatan kepada saudara untuk terus berjalan dan melangkah lagi. Yang perlu kita lakukan adalah bukalah mata, bukalah hati, bukalah telinga untuk kita bisa mengenali Tuhan yang sedang menyapa dan menguatkan kita. Yang kedua saudara, bagaimana Tuhan memulihkan kita yang sedang lelah adalah Tuhan memproses kita di dalam perjalanan. Tuhan memproses kita dalam perjalanan. Saudara, pemulihan dalam hidup kita itu tidak selalu terjadi secara instan. Ketika Tuhan menyapa kita, kita dapat kekuatan baru. Tapi seringkali kita masih harus melanjutkan perjuangan dan pergumulan kita. Seringkali masalah kita belum selesai. Seringkali kita masih harus berjuang dan mengalami berbagai proses dalam hidup kita. Tetapi sebetulnya proses yang kita alami dalam hidup kita, itu merupakan bagian dari cara Tuhan untuk memulihkan kita. Saudara jangan menolak proses itu. Jangan saudara putus asa, oh kemarin saya sudah dengar firman yang menguatkan. Saya sudah baca kutipan ayat yang menguatkan saya. Kenapa hari ini saya menghadapi masalah lagi? Saudara jangan takut dengan masalah. Karena sebetulnya masalah itu merupakan bagian dari proses pemulihan Tuhan bagi kita yang sedang lelah. Dan hal yang sama dialami oleh Elia, saudara. Setelah dia disapa oleh Tuhan, diberi kekuatan lewat roti dan air itu, Elia tidak langsung pulih. Dia masih harus menjalani sebuah perjalanan yang panjang. 1 Raja-Raja 19 ayat 7-8 mencatat demikian. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab perjalanan itu nanti terlalu jauh bagimu. Ia pun bangun, lalu makan dan minum, karena makanan itu ia kuat berjalan selama 40 hari 40 malam sampai ke Horeb, gunung Allah. Tadi ketika pertama kali Elia makan dan minum, dia tidur lagi saudara. Tapi Tuhan melihat bukan itu tujuan Tuhan menyapa Elia dengan makanan dan minuman itu. Tujuan Tuhan menyapa Elia dan memberi kekuatan kepada Elia adalah supaya dia bisa menempuh sebuah perjalanan. Dan perjalanan itu panjang, 40 hari, 40 malam sampai ke Horeb, gunung Allah. Tuhan tidak hanya menyapa Elia dengan memenuhi kebutuhan jasmaninya. Tuhan tidak hanya menyapa Elia dengan memberi kekuatan kepada dia, tetapi Tuhan juga meminta Elia menempuh sebuah perjalanan, sebuah proses sampai ke gunung Allah di Horeb, dan di sana dia betul-betul nanti dipulihkan setelah dia mendengar suara Tuhan. Saudara, kalau kita ingin mengalami pemulihan dalam hidup kita dan betul-betul dipulihkan oleh Tuhan, maka kita harus bersedia menempuh perjalanan. Pemulihan sekali lagi seringkali tidak terjadi secara instan, tapi lewat proses, lewat perjalanan yang panjang. Tetapi di dalam proses dan perjalanan itu Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Saudara, saya mau katakan buat saudara begini, bahwa proses dan perjalanan itu yang tidak nyaman itu sebetulnya menyimpan berkat untuk kita. Sekali lagi saya mau katakan buat saudara, perjalanan dan proses yang tidak nyaman itu sebetulnya menyimpan berkat untuk kita. Di dalam proses dan perjalanan yang tidak nyaman itu Tuhan membentuk kita. Di dalam proses dan perjalanan yang tidak nyaman itu seringkali Tuhan mempersiapkan hati kita supaya kita bisa dengar suara Tuhan, supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Saudara, saya berkali-kali berjumpa dengan orang yang tadinya sombong, dengar firman Tuhan asal-asalan, tidak mau
baca Alkitab, sukanya mengkritik apa kata Alkitab. Hatinya begitu keras, begitu angkuh, karena mereka sukses, mereka berhasil dalam bisnis, mereka merasa bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Dan kemudian masalah timbul, rasa aman mereka digoncang, mereka harus menjalani proses yang berat dalam hidupnya. Dan justru karena proses itu, hati mereka terbuka untuk Tuhan. Sekarang kalau ke gereja dengar firman sungguh-sungguh, tiap hari baca Alkitab, berdoa, minta tuntunan Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Karena ada proses yang mereka alami. Dan proses yang berat itu mempersiapkan hati mereka untuk bisa mendengar suara Tuhan dan kemudian dipulihkan hidupnya oleh Tuhan. Jadi saudara, Tuhan memulihkan kita dengan cara mengizinkan kita melewati proses dan perjalanan di dalam hidup ini. Saudara, saya pernah ngobrol dengan salah satu rekan di sini yang sama-sama belajar teologi. Dan ada satu perkataan beliau yang saya ingat betul. Yang dia katakan begini, saudara, keuntungan kita yang umur-umur segini ini untuk belajar teologi, kelebihan kita dibanding anak muda yang belajar teologi adalah kita ini sudah banyak menderita. Anak-anak muda yang belajar teologi ketika mereka baca itu, buku-buku itu belum tentu mereka bisa menyelami dan menghayati itu. Kenapa? Karena hidupnya belum banyak menderita. Sedangkan kita yang bapak-bapak ini kita sudah melewati banyak penderitaan. Dan rupanya penderitaan itu membuat kita lebih terbuka buat firman Tuhan. Membuat kita bisa lebih menghayati kehidupan di dalam terang firman Tuhan. Membuat kita bisa lebih rendah hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara, sikapilah setiap proses yang terjadi dalam hidup saudara secara positif. Karena itu merupakan cara Tuhan membentuk kita. Itu merupakan cara Tuhan untuk melembutkan dan mempersiapkan hati kita. Untuk bisa menerima kebenaran firman-Nya. Untuk bisa mendengar suaranya. Dan kemudian hidup kita dipulihkan dan dituntun oleh Tuhan. Saudara, tidak cukup bagi kita untuk mengalami pertolongan Tuhan saja. Elia tidak cukup mengalami pertolongan Tuhan di tengah kelaparan dan kehausannya. Tapi dia diminta untuk bersedia mengikuti sebuah proses dalam hidup. Dan kita juga begitu, saudara. Tidak cukup kita puas, aku ditolong Tuhan. Aku ditolong oleh Tuhan melewati hutang. Aku disembuhkan penyakitku oleh Tuhan, tidak cukup sampai di situ. Tapi kemudian kita harus melangkah, bersedia mengikuti proses untuk terus dibentuk oleh Tuhan. Saudara, untuk bisa dengar suara Tuhan, untuk bisa mengerti tuntunan Tuhan dalam hidup kita lewat firman-Nya yang diterangi oleh Roh Kudus, maka dibutuhkan proses, dibutuhkan disiplin rohani. Saudara tidak akan bisa dengar suara Tuhan dan mengerti tuntunan Tuhan lewat firman dan tuntunan Roh Kudus kalau kita tidak punya disiplin rohani. Kalau kita malas baca Alkitab, malas mempelajari firman Tuhan, malas merenungkan firman Tuhan, malas berdoa, kita tidak bisa mendengar suara Tuhan dengan baik. Kita harus punya disiplin rohani, saudara. Ada proses disiplin rohani yang harus kita lewati. Dan hari ini saudara sudah menunjukkan hal itu sebetulnya. Hari ini jam sekian ada pertandingan sepak bola seru, saudara, Piala Dunia. Tapi saudara hadir di gereja karena saudara mau menyembah Tuhan dan dengar firman Tuhan. Itu adalah sebuah proses disiplin rohani yang saudara sedang mau kerjakan. Dan ketika saudara terus melakukan itu, disiplin rohani dalam hidup saudara setiap hari, maka saudara akan makin bisa dengar suara Tuhan lewat firman-Nya yang diterangi oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Saudara, di dalam kisah Elia tadi kita lihat Elia berjalan 40 hari 40 malam. Dia pada saat itu berada di sebuah tempat yang 1 hari perjalanan jauhnya dari Beersheba. Dan dari situ kemudian dia menempuh perjalanan 40 hari 40 malam ke Gunung Horeb. Diperkirakan jaraknya saudara kira-kira 400 kilometer. Bukan perjalanan yang mudah. Itu perjalanan yang panjang, perjalanan yang berat. Tetapi Elia kemudian mendapat berkat setelah dia menempuh perjalanan itu. Yaitu dia berjumpa dengan Tuhan dan dengar suara Tuhan di Gunung Horeb itu. Saudara, perjalanan yang saudara tempuh mungkin tidak mudah. Untuk menjalankan disiplin rohani tidak mudah. Di dalam kelelahan saudara setelah seharian bekerja, lalu saudara harus berdoa dan baca Alkitab itu tidak mudah. Tetapi kalau saudara mau melakukan itu, saudara akan terima berkat yang besar dari Tuhan. Yaitu apa? Saudara akan dengar suara Tuhan lewat firman-Nya, lewat tuntunan Roh Kudus-Nya. Saudara akan terus dipulihkan, saudara akan terus dikuatkan oleh Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara mau dipulihkan oleh Tuhan, dari kelelahan dan keputusasaan yang saudara hadapi, bersedialah menjalani proses yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup saudara. Proses yang membentuk hati kita, proses yang mengubah karakter kita, dan proses kedisiplinan rohani
yang membuat kita mengerti firman Tuhan dan dapat merasakan tuntunan Roh Kudus di dalam hidup kita. Saudara, saya mau cerita tentang seorang pembuat biola yang sangat terkenal dari Italia, namanya adalah Antonio Stradivari. Saya sudah siapkan sebuah foto untuk mengilustrasikan ini. Saudara, pembuat biola ini sangat terkenal, dia hidup abad 17, akhir abad 17 sampai awal abad 18 di Italia. Dan biola-biolanya masih ada sampai saat ini. Dan biola-biola yang dibuat oleh Stradivari harganya luar biasa mahal. Ada biola dia yang terjual 200 miliar dan yang termahal kira-kira 400 miliar. Satu biola, saudara, yang terjual pada zaman sekarang. Dan memang biola Stradivari adalah biola terbaik yang pernah dibuat orang di dunia ini. Nah, saudara, mengapa Stradivari bisa membuat biola yang baik itu? Tentu satu, karena dia jago, karena dia hebat, dia seorang maestro. Tetapi saudara, sang maestro ini dia memilih kayu khusus untuk membuat biola itu. Kayu itu adalah kayu yang sudah tumbuh kira-kira 200 sampai 300 tahun di pegunungan Alpen. Dan kayu itu tumbuh di dalam situasi yang tidak bersahabat. Dalam kondisi iklim yang sangat dingin. Dan sebetulnya kondisi iklim yang sangat dingin itu bukan kondisi yang ideal untuk pertumbuhan pohon menjadi besar. Dalam iklim yang sangat dingin itu pohon tumbuh dengan lambat. Seratnya bertambah satu demi satu dari tiap musim dengan sangat lambat. Tetapi justru kondisi alam yang berat itu, pertumbuhan yang lambat itu, hambatan untuk pertumbuhan itu, membuat kayu-kayu yang dipilih oleh Stradivari mempunyai serat yang rapat. Kayu itu jadi padat. Dan kemudian kayu-kayu itu bisa beresonansi dengan baik ketika dibuat menjadi biola. Saudara, lihat di sini ada dua hal yang terlibat di sini. Satu, proses yang dialami oleh kayu itu sehingga mereka bisa dibentuk dan dijadikan menjadi biola yang mahal. Dan yang kedua adalah sentuhan dari seorang yang ahli, sentuhan dari seorang maestro. Seorang ahli, maestro seperti Stradivari tidak mungkin bisa pakai kayu meranti atau kayu nyatoh, saudara, untuk bikin biola. Karena kayu-kayu itu belum mengalami proses yang membuat mereka siap dijadikan sebuah biola yang mahal. Tetapi sebaliknya juga, kayu-kayu yang sudah mengalami proses ratusan tahun itu tanpa disentuh oleh seorang maestro tidak akan jadi apa-apa. Ada dua hal di sini, proses yang harus dijalani dan sentuhan dari seorang maestro. Saudara, hidup kita juga begitu. Kalau kita mau hidup kita berharga, maka dua hal itu harus kita alami. Apa itu, saudara? Satu, proses dalam kehidupan yang tidak bisa kita hindari, yang harus kita jalani. Dan yang kedua adalah sentuhan tangan Tuhan yang membentuk dan membuat hidup kita menjadi karya yang indah. Saudara, Tuhan mau pulihkan hidup saudara, Tuhan mau pulihkan hidup saya lewat proses dan perjalanan yang harus kita lewati. Yang ketiga, saudara, bagaimana Tuhan memulihkan kita yang lelah adalah Tuhan memulihkan kita melalui suaranya. Elia setelah dia dapat kekuatan dari roti dan air itu, dia menjalani proses perjalanan, dia kemudian sampai ke Gunung Horeb dan di situ dia mendengar suara Tuhan yang kemudian memulihkan hidupnya. Saudara, ketika saudara bersedia menempuh perjalanan, mengalami proses, maka saudara akan dibawa untuk makin bisa dengar suara Tuhan lewat firman-Nya yang diterangi oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam hati dan pikiran kita. Saya mau bacakan buat saudara 1 Raja-Raja 19 ayat 11b sampai 14. Kisah ini adalah tentang ketika Elia sudah sampai di Gunung Horeb. Lalu melintaslah Tuhan. Angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi Tuhan tidak ada dalam angin itu. Sesudah angin datanglah gempa, tetapi Tuhan tidak ada dalam gempa itu. Sesudah gempa datanglah api, tetapi Tuhan tidak ada dalam api. Sesudah api itu datanglah suara embusan yang lembut. Ketika Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Datanglah suara kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ayat 14, jawabnya, aku sangat giat bekerja bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, merobohkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendiri yang masih hidup, dan mereka berusaha mencabut nyawaku. Hanya aku sendiri yang masih hidup, dan itu pun mereka berusaha mencabut nyawaku. Saudara, kisah ini begitu indah. Tuhan yang maha besar itu
tidak hanya menyatakan dirinya di dalam cara yang dahsyat, dalam cara yang spektakuler, tetapi Tuhan juga menyatakan dirinya, menguatkan hambanya, menguatkan kita semua, juga seringkali dengan cara yang lembut, cara yang pribadi, cara yang personal. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa, saudara. Kalau kita lihat teks ini perlu memberitahu kepada kita suasana pada saat itu. Ternyata Tuhan tidak berbicara di dalam angin besar yang membelah gunung-gunung batu, yang membelah dan memecahkan gunung. Tuhan tidak bicara dalam gempa, Tuhan tidak bicara dalam api, tapi Tuhan bicara dalam embusan yang lembut. Kenapa saudara? Coba saudara bayangkan Elia yang putus asa itu, Elia yang sedang lelah itu, kalau dia mendengar suara Tuhan di tengah deru angin yang kencang itu, dan Tuhan berkata dengan suara lantang, Elia, apa kerjamu di sini? Apa yang dirasakan Elia, saudara? Dia makin stres, dia makin takut, makin merasa bersalah. Tetapi Tuhan menyapa Elia di dalam embusan lembut. Dan walaupun tidak ada nadanya di dalam teks ini, tapi saya bisa membayangkan di dalam embusan yang lembut itu, Tuhan bertanya kepada Elia, Elia, apa kerjamu di sini? Mungkin saudara, kalau saya tambahkan dengan imajinasi saya, Tuhan mungkin bertanya, Elia, apa yang kamu takutkan? Elia, apa yang membuat kamu lelah? Apa yang kamu khawatirkan? Saudara, ini adalah sebuah sapaan yang lembut, seperti seorang bapak yang sedang memeluk anaknya dan bertanya, kamu punya masalah apa? Kamu punya kesulitan apa? Kamu punya ketakutan apa? Saudara, itulah Tuhan kita yang mau bicara kepada kita di tengah kelelahan kita. Bukan dengan penghakiman. Memang Tuhan bisa bicara dengan cara-cara yang dahsyat, yang spektakuler. Tetapi Tuhan juga bisa bicara di dalam kelembutan untuk menyatakan isi hatinya, menyatakan kehendaknya, dan memberikan petunjuknya kepada kita yang sedang lelah. Dan kemudian kita lihat saudara, Elia curhat kepada Tuhan. Elia cerita kepada Tuhan, Tuhan aku punya masalah. Aku giat bekerja untuk Tuhan, tapi sekarang aku sendirian. Dan itu pun aku akan dibunuh. Mereka akan mencabut nyawaku. Saudara, belajarlah untuk menyampaikan isi hati saudara kepada Tuhan. Tidak selalu kita bisa curhat di medsos. Tidak selalu kita bisa curhat di status WA atau di Instagram story. Seringkali itu bisa jadi masalah yang lebih besar, saudara. Istri baru bertengkar dengan suami, lalu pasang status di WhatsApp. Semua laki-laki sama saja. Waduh, itu makin jadi perang, saudara, di rumah. Suami habis diomeli istri, lalu dengan cara yang rohani mengutip ayat Alkitab. Lebih baik tinggal di sotoh rumah daripada tinggal serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Istrinya baca tambah marah, saudara. Jadi saudara, daripada saudara curhat di sosmed, lebih baik saudara curhat kepada Tuhan. Seperti yang dicontohkan oleh Elia. Sampaikan isi hati saudara. Sampaikan kelelahan saudara kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu punya waktu untuk mendengar kita. Tuhan selalu menyediakan telinganya untuk mendengar keluhan kita. Dan Tuhan memberikan solusi, Tuhan memberikan kekuatan, memberikan pemulihan bagi kita. Saudara, Elia hidupnya dipulihkan setelah dia mendengar suara Tuhan di Gunung Horeb itu. Dan saya melihat ada beberapa hal bagaimana suara Tuhan itu memulihkan Elia dan juga memulihkan kita. Yang pertama, suara Tuhan itu memberikan dorongan semangat. Suara Tuhan itu memberikan dorongan semangat. Saya sudah siapkan sebuah catatan untuk membantu kita mengingatnya. Saudara, kita memang suka baca tulisan-tulisan motivasional di mana-mana di sosial media. Kita suka dengar ceramah-ceramah motivasional di YouTube dan sebagainya. Tetapi sebetulnya saudara, dorongan semangat yang terbesar itu berasal dari suara Tuhan lewat firman-Nya yang dihidupkan oleh Roh Kudus kepada kita. 1 Raja-Raja 19 ayat 15, Tuhan berfirman demikian. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah pada jalanmu ke padang gurun Damsik. Sesampainya engkau di sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Saudara, lewat firman-Nya Tuhan mendorong Elia dengan sebuah semangat yang baru. Seolah-olah Tuhan mau berkata, kamu jangan terus terpuruk di sini. Kamu jangan terus bersembunyi di dalam ketakutanmu. Sekarang bangkit dan lakukan sesuatu. Kamu harus berjalan menuju ke padang gurun Damsik untuk mengurapi Hazael di sana. Saudara, kalau kita buka hati kita untuk firman Tuhan, maka saudara akan temukan banyak sekali kekuatan lewat firman Tuhan yang akan memulihkan hidup saudara. Di tengah dunia yang menakutkan ini, kita butuh firman Tuhan
untuk memberi kepada kita keyakinan dan keberanian. Di tengah tekanan dalam kehidupan kita, kita butuh firman Tuhan untuk memberikan kepada kita pengharapan yang baru. Karena firman Tuhan itu memberikan dorongan semangat bagi kita. Nabi Yesaya mengatakan orang-orang muda, teruna-teruna lelah dan jatuh tersandung. Tetapi orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang tinggi dengan sayapnya. Kalau saudara menantikan Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan, dan di dalam pelajaran, mempelajari dan merenungkan firman Tuhan, saudara mendapat kekuatan baru. Orang di sekitar saudara lelah, jatuh tersandung, tetapi saudara akan menjadi seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap saudara. Karena firman Tuhan dan Roh Kudus memberikan dorongan semangat kepada kita. Saudara, bagaimana suara Tuhan memulihkan kita? Yang kedua, suara Tuhan itu meneguhkan panggilan kita. Suara Tuhan meneguhkan panggilan kita. Saudara, kadangkala kita lelah dalam hidup ini, kita ingin mundur dari panggilan kita dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Kita ingin mundur dari perjuangan kita untuk mengusahakan masa depan untuk keluarga dan anak-anak kita. Tetapi kalau kita mau kembali kepada firman Tuhan dan mendengar suaranya, maka Tuhan akan meneguhkan kembali panggilan kita. Elia diteguhkan kembali panggilannya oleh firman Tuhan. 1 Raja-Raja 19 ayat 15-17 mengatakan demikian. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah pada jalanmu ke padang gurun Damsik. Sesampainya engkau di sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Engkau juga harus mengurapi Yehu cucu Nimsi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola menjadi nabi menggantikan engkau. Siapa yang luput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Siapa yang luput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Saudara, Elia merasa gagal karena orang Israel ternyata tidak bertobat setelah sekian lama Elia melayani sebagai nabi. Tetapi ternyata Tuhan berfirman, tugas Elia belum selesai. Elia ternyata belum gagal. Tuhan menghidupkan kembali panggilan Elia di dalam pelayanannya sebagai nabi dengan memerintahkan dia untuk mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Aram itu Syria di dunia modern. Dan nantinya saudara, Hazael inilah yang akan mengalahkan Ahab dan kemudian memusnahkan keluarga Ahab. Elia juga diperintahkan untuk mengurapi Yehu yang nanti akan mendisiplin dan menghukum keluarga Ahab. Dan ada satu hal yang penting, Elia juga masih harus mengurapi Elisa untuk melanjutkan pelayanan kenabian yang begitu dahsyat itu. Saudara, ternyata di dalam keterpurukan Elia, di dalam perasaannya bahwa dia sudah gagal, ternyata Tuhan belum selesai dengan Elia. Elia merasa gagal, tapi Tuhan tidak melihat Elia sebagai orang yang gagal. Elia merasa hidupnya, kisah hidupnya sudah habis. Tapi Tuhan ternyata belum selesai dengan Elia. Tuhan masih punya panggilan, tugas, tanggung jawab yang besar untuk dikerjakan oleh Elia. Saudara, hari ini mungkin saudara merasa gagal sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah melihat saudara sebagai orang yang gagal. Hari ini saudara mungkin ingin menyerah, menjadi orang tua, menjadi suami, menjadi istri. Tetapi Tuhan sesungguhnya masih punya panggilan yang besar untuk hidup saudara. Dan saudara harus dengar suara Tuhan. Supaya panggilan itu betul-betul dihidupkan kembali oleh Tuhan. Dan kemudian saudara menghasilkan hal-hal yang besar di dalam hidup saudara. Saudara, saya tidak tahu bagaimana tepatnya kisah ini akan saudara bisa aplikasikan dalam hidup saudara. Tapi saudara perlu cari Tuhan untuk menemukan panggilan apa yang Tuhan masih sediakan untuk saudara. Yang pasti Tuhan tidak pernah lihat kita sebagai orang yang gagal, tapi Tuhan ingin kita terus maju karena Tuhan masih punya tugas, masih punya panggilan yang besar untuk kita. Saudara, setelah Elia mendengar suara Tuhan juga dia mengalami sebuah berkat, yaitu suara Tuhan itu membuka perspektif yang baru. Bagaimana Tuhan memulihkan kita lewat suaranya? Suara Tuhan itu membuka perspektif yang baru. Saudara, seringkali perspektif kita, sudut pandang kita tertutup oleh masalah, oleh kesulitan hidup. Maka kita perlu dengar suara Tuhan supaya kita bisa punya perspektif yang benar. 1 Raja-Raja 19 ayat 18 mengatakan demikian. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Semua orang yang tidak berlutut menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Tadi saudara bacakan, Elia merasa tinggal aku sendirian dan itu pun aku akan dibunuh. Tetapi Tuhan menunjukkan kepada Elia, kamu tidak sendirian. Masih ada 7.000 orang di Israel yang tidak menyembah Baal. Dan ketika nanti keluarga Ahab dimusnahkan, 7.000 orang ini akan diluputkan oleh Tuhan.
Elia tidak bisa lihat itu saudara. Tetapi Tuhan lewat firman-Nya, lewat suaranya membuka sebuah perspektif yang baru bagi Elia. Saudara perlu dengar firman Tuhan. Saudara perlu minta tuntunan Roh Kudus supaya saudara punya perspektif yang baru. Saudara pikir sudah tidak ada lagi harapan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga. Saudara perlu baca firman Tuhan dan minta Roh Kudus menuntun saudara. Supaya saudara bisa lihat masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Buka hati untuk firman Tuhan, saudara. Misalnya, saudara, ketika kita sedang tertekan oleh kesulitan-kesulitan hidup, kita berpikir hidupku ini menyedihkan, hidupku ini sangat-sangat berat, sangat-sangat parah. Itu perspektif kita karena tertutup oleh masalah. Tapi ketika saudara baca 2 Korintus pasal 4, saudara akan menemukan bahwa penderitaan ringan yang sementara yang kita alami ini justru mengerjakan bagi kita apa saudara? Kemuliaan kekal yang jauh melebihi penderitaan kita. Waktu saudara baca Alkitab, perspektif saudara tentang penderitaan diubah oleh Tuhan. Perspektif saudara tentang masalah diubah oleh Tuhan. Dan saudara mendapatkan kekuatan yang baru. Saya berharap hari ini saudara semua dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam kelelahan dan keputusasaan saudara. Saya mau tutup pesan firman Tuhan hari ini dengan sebuah cerita singkat. Saudara, pada tanggal 10 Mei tahun 2022, ada seorang penumpang pesawat Cessna yang tiba-tiba menghubungi Air Traffic Control, ATC, di sebuah bandara di Florida, Amerika Serikat. Dan dia mengatakan, saudara, bahwa pilot yang menerbangkan pesawat itu tiba-tiba tidak sadarkan diri karena masalah kesehatan. Sedangkan penumpang ini tidak tahu apa-apa menerbangkan pesawat. Tetapi kemudian dia menerima instruksi dari pusat komando itu, saudara. Menerima instruksi dari menara kontrol di bandara itu. Dan kemudian dia diberi instruksi panel-panel apa yang harus dia tekan, tuas mana yang harus dia gerakkan. Dan saudara, setelah mengikuti instruksi itu, ternyata penumpang yang tidak pernah menerbangkan pesawat, yang nyawanya terancam ini bisa mendarat dengan selamat di bandara. Kenapa saudara? Karena dia dengar instruksi dari menara pengendali penerbangan itu. Saudara, hari ini saudara mungkin merasa saudara tidak bisa menerbangkan hidup saudara lagi. Saudara merasa tidak tahu apa yang saudara mesti lakukan dalam hidup saudara. Saudara ingin menyerah saja dalam hidup ini. Apa yang saudara mesti lakukan? Dengar suara Tuhan. Dengar petunjuk Tuhan. Dengarkan firman-Nya dan tuntunan Roh Kudus dalam hidup saudara. Maka saya berdoa saudara dipulihkan oleh Tuhan. Dikuatkan oleh Tuhan. Dan saudara bisa menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan memberkati kita semua.